Baik, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ketua Kelas silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, ada kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, amin. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi berkah untuk kita semua ya. Amin. Sebelum itu, Ibu absen terlebih dahulu ya. Pertama, Rina Rahmawati ada Ibu Uzaifah, ada Bu Miftahudana, hadir. Nandara Sita, hadir Bu Yuniska Berliana, hadir Bu Yulia Safaifah, Aulia Asri, hadir Bu. Jadi baiklah, sudah Ibu absen semua ya. Selamat ya anak-anak, ini hari pertama kalian duduk di kelas 10 ya. Iya, Bu. Ibu harap kelakuan-kelakuan yang dulu tinggalkan cukup saja di masa SMP, di masa SMA yang baru ini. Silakan memperbaiki diri kalian agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Bu. Gimana hari ini, udah siap belajar semua? Siap. Oke, baiklah anak-anak, jika udah siap belajarnya, sekarang mau menjelaskan kalian pada materi ekosistem ya. Itu halaman 301. Bisa dilihat itu ada salah satu cerita, yaitu seekor rusa sedang asik memakan rumput tadi. Tidak jauh dari tempat tersebut terlihat seekor macan sedang menginap-inap dengan tempat rusa tersebut makan. Ketika sudah dekat, maka dengan segera ia menjauhkan rusa tersebut dan memakannya. Secara umum, setiap hewan akan menjadi incaran hewan lainnya. Contohnya, ulat dikenal sebagai hama, sementara burung kecil akan menjadi pengendali hama. Burung kecil akan menjadi incaran burung raksasa yang lebih besar lagi. Nah, menurut anak-anak, apakah hal tersebut menunjukkan adanya interaksi dan saling ketergantungan dari organisme yang hidup di dalamnya? Lalu, apakah hal tersebut akan selalu terjadi di dalam ekosistem? Tapi sebenarnya apa sih ekosistem itu? Nah, untuk menjawab lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu lontarkan, sekarang Ibu paparkan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mari simak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama itu, kalian diminta dapat membedakan pengertian ekologi dan ekosistem menggunakan metode. Oh iya, hari ini kita akan belajar menggunakan metode Galileo. Lalu kalian dapat diminta menyebutkan komponen-komponen ekosistem. Kalian juga bisa menjelaskan pengertian produsen dan contohnya. Kalian juga bisa menjelaskan pengertian konsumen dan contohnya. Kalian bisa menjelaskan pengertian dari dekomposer dan contohnya. Kalian bisa menjelaskan pengertian daya trifon dan contohnya, serta menjelaskan interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik, menjelaskan interaksi antar populasi dengan menggunakan metode Galileo, dan menjelaskan interaksi antar komunitas, serta yang terakhir, semoga kalian dapat menjelaskan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk pada materi ya. Bisa kalian lihat dulu, ini sebelum kita memasuki menggunakan metode Galileo, silakan kalian simak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan melalui PowerPoint ini. Yang pertama adalah pengertian ekologi. Nah, jadi anak-anak, ekologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Selanjutnya ada pengertian ekosistem. Nah, ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem itu sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, itu adalah komponen-komponen ekosistem, itu adalah komponen biotik yang pertama. Nah, komponen biotik ini terdiri dari, yang pertama itu ada produsen. Produsen itu adalah sebuah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Nah, kalian tahu nggak apa makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri? Lebih tepatnya tanaman ya. Mengapa tanaman bisa membuat makanan sendiri? Ada yang tahu? Karena mengandung klorofil. Nah, bagus sekali
fotosintesis jika ada cahaya matahari. Nah, contoh dari produsen ini yaitu ada tanaman padi, tanaman pisang, ganggang hijau, dan tanaman pelapon. Selanjutnya dari komponen biotik ekosistem itu ada konsumen. Nah, konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain sebagai bahan makanannya. Contohnya seperti makhluk herbivora, karnivora, dan omnivora. Ada yang tahu apa itu herbivora, karnivora, dan omnivora? Ada yang tahu? Saya Bu. Boleh, silakan ada lagi. Herbivora adalah hewan pemakan tanaman. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Dan omnivora adalah hewan pemakan segalanya antara tanaman dan daging. Bagus sekali Nanda. Ada yang bisa menyatakan makhluk herbivora itu contoh hewannya itu hewan apa? Ada yang bisa menyatakan? Boleh didiskan? Contoh hewan herbivora misalnya sapi, pemakan rumput, kelinci, gajah, kambing, gajah, dan lain-lain. Oke. Kalau contoh hewan karnivora ada yang bisa? Saya Bu. Boleh? Kalau Diana? Jadi contoh hewan karnivora itu contohnya ada singa, terus ada harimau, ada buaya, ada serigala Bu. Oke, baik. Yang terakhir contoh hewan omnivora ada yang tahu? Boleh, Elias? Ya, contoh hewan omnivora itu ada babi. Lanjut. Ada lagi yang bisa menyatakan hewan omnivora itu hewan apa aja selain hewan babi? Orangutan, gorila, sama burung gagak. Oke, terima kasih ya Huzaifa telah menambahkan. Selanjutnya pada komponen biotik itu ada dekomposer. Nah, dekomposer itu tubuh teknik yang bertugas untuk melakukan penguraian jasad organisme. Nah, saat organisme mati, dekomposer ini menguraikan semua sisa organisme yang mati untuk dijadikan mineral dan sehara tanah. Contoh dari dekomposer ini adalah jamur, cacing, dan bakteri. Nah, yang terakhir ada dendrivor. Sebenarnya dendrivor ini tidak beda jauh sama dekomposer tadi. Namun dendrivor ini lebih ke organisme yang mengonsumsi sisa-sisa organik dari bahan organisme. Contoh hewan dendrivor ini adalah cacing dan rayap. Nah, selanjutnya ada komponen abiotik dari ekosistem. Yang pertama ada udara, air, lalu cahaya matahari, iklim, kelembapan, keasaman tanah, dan jenis tanah. Selanjutnya kita masuk pada interaksi antar komponen ekosistem ya. Interaksi antar komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama ada interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik. Yang kedua ada interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, pada interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik ini, organisme hidup dapat berinteraksi dengan organisme hidup lainnya karena semua makhluk hidup akan memerlukan satu sama lain, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Jenis interaksinya bisa digolongkan menjadi netral, predasi, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Ada yang tahu apa arti kelima ini? Salah satunya aja mungkin. Saya Bu. Baik, tahu dia. Mutualisme itu hubungan saling menguntungkan antara satu sama lain. Ada lagi yang lain yang tahu selain mutualisme? Ini ada istilah komensalisme, parasitisme, predasi, dan netral. Belum tahu ya? Nah, mungkin Ibu bakal jelasin. Kalau komensalisme itu adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak, namun satu pihak lain tidak dirugikan. Itu contohnya seperti ikan nemo dan anemon laut. Nah, jadi ikan nemo ini menumpang pada anemon laut untuk melindungi diri, namun anemon laut tersebut tidak dirugikan. Nah, kalau parasitisme ini ada contohnya yaitu pada kehidupan kita sehari-hari ada nyamuk yang menggigit kita
Karena itu kan nyamuknya mendapat keuntungan, dia mendapatkan konsumsi, mendapatkan makanan, namun kita mendapatkan kerugian berupa gatal-gatal, kemerahan, dan rada-rada sakit. Nah, selanjutnya pada interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik ini, itu ada interaksi antar populasi. Nah, interaksi antar populasi ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada alelopati. Alelopati itu adalah interaksi antar populasi yang satu menghalangi populasi lain tumbuh. Misalnya jamur Penicillium sp menghasilkan antibiotik yang menghalangi pertumbuhan bakteri tertentu. Yang kedua ada kompetisi. Interaksi antar populasi di mana bila ada kepentingan yang sama, maka terjadi persaingan. Misalnya dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari, mungkin yang di dekat rumahnya ada orang-orang yang memelihara kambing dengan sapi, itu biasanya kambing sama sapinya berebut rumput. Lanjut ada interaksi antar komunitas. Nah, interaksi antar komunitas ini adalah kumpulan populasi berbeda di wilayah yang sama saling berinteraksi. Misalnya di sawah ada komunitas sawah dengan organisme seperti padi, ular, keong, semak belukar. Nah, di sungai ada komunitas ikan kayak udang, zooplankton, tanaman air, dekomposer, dan lainnya. Nah, jika air sungai mengalir ke sawah, maka terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrisi dari air sungai ke sawah, serta organisme yang hidup di kedua tempat itu. Misalnya seperti ikan. Nah, selanjutnya ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, dalam interaksi antara komponen biotik dan abiotik ini menjadi sebuah ekosistem. Hubungan antara organisme dan lingkungannya bisa memicu terjadinya aliran energi jika terdapat struktur atau tingkat profil, keanekaragaman biotik, dan siklus materi. Dengan begitu, ekosistem tersebut dapat mempertahankan keseimbangannya. Apabila keseimbangan tidak terjadi, maka muncul dinamika perubahan ekosistem untuk mencari keseimbangan baru. Nah, selanjutnya silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Mungkin bisa langsung ini aja ya, dibagi dua kelompoknya, bisa Miftahul, Aulia, sama Ilyas. Yang kedua itu Huzaifah, Rina, Yuniska, dan Nanda. Nah, kemarin sebelum pertemuan ini Ibu udah menyuruh kalian, meminta kalian untuk membawa kertas karton, kan? Iya. Nah, oke, silakan mendiskusikan materi yang telah Ibu sampaikan tadi dengan boleh melihat internet, boleh juga melihat buku paket kita ya. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit, silakan. Kalau yang pakai buat aja ya.
ditempel dulu, ditempel di sini. Pakai apa ini? Oke, baiklah, sudah semua membuat galeri. Sekarang beri waktu kalian membandingkan galeri yang telah kalian buat antar kelompok. Untuk yang pertama, silakan kelompok 1 membandingkan. Dan rencana apa sih yang beda-beda dari kelompok kalian? Sudah? Oke, silakan selanjutnya kelompok 2 untuk membandingkan galerinya. Juga, oke, sudah membandingkan galeri antar kelompok. Sekarang ibu beri kesempatan kalian untuk bertanya mengenai apa yang telah kalian catat tadi dan mengenai apa yang kalian telah bandingkan tadi. Yang pertama, silakan kelompok 1. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya Ibu, pada galeri yang Anda buat ada tertera 3 gambar mengenai interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Menunjukkan hubungan apa saja sih ketiga gambar tersebut? Ya, mungkin langsung silakan dijawab kelompok 2. Baiklah, untuk gambar pertama itu ada hubungan simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lain dirugikan. Bisa dilihat pada gambar pertama ada interaksi antara nyamuk dan manusia, di mana nyamuk mengambil keuntungan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia mendapat kerugian berupa gatal dan kemerahan, bahkan bisa terkena penyakit. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis yang interaksinya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain tidak merasa dirugikan. Pada gambar kedua bisa dilihat ada ikan Nemo dan anemo laut, di mana ikan Nemo tetap hidup dan melindungi diri dari serangan predator pada anemo laut. Lalu yang terakhir ada simbiosis mutualisme, yang bisa dilihat simbiosis mutualisme interaksi yang menguntungkan keuntungan kedua belah pihak, yaitu antara kupu dan bunga, karena kupu-kupu ini bisa nektar sekaligus membantu penyerbukan. Oke, baiklah, terima kasih pada kelompok 2 yang telah menjawab. Sekarang beri tepuk tangan dulu ke kelompok 2. Oke, selanjutnya ibu beri kesempatan untuk kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Pada galeri yang dibuat oleh kelompok 2 tertera detritivor pada komponen biotik ekosistem. Sebenarnya apa itu detritivor itu? Lalu pada gambar yang dibuat juga tertera 3 gambar yang berbeda pada komponen biotik tingkat konsumen. Apakah sebenarnya perbedaan antara 3 hewan tersebut? Bukankah ketiga hewan tersebut sama-sama merupakan konsumen? Baiklah, silakan kepada kelompok 2 untuk menjelaskannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Benar sekali, hewan tersebut memang sama-sama konsumen. Namun, tingkatan konsumen itu memiliki 3 jenis lagi, yaitu bisa kita lihat pada gambar. Pertama, ada gambar sapi, di mana sapi merupakan konsumen jenis herbivora, yaitu konsumen memakan tumbuh-tumbuhan. Contoh lain dari sapi ada kuda dan kambing. Lalu pada gambar kedua ada gambar harimau, yaitu tingkat karnivora, yaitu hewan yang memakan daging. Contoh lainnya ada serigala dan singa. Lalu pada gambar terakhir ada babi, yang menunjukkan jenis hewan konsumen omnivora, yaitu hewan yang memakan kedua jenis makanan tersebut, yaitu daging dan tumbuhan, atau biasa kita sebut sebagai hewan pemakan segala. Contoh lainnya adalah ayam dan bebek. Kemudian pertanyaan yang pertama, sebenarnya apakah detrivor itu? Bisa kita lihat pada komponen biotik kita terakhir itu ada detrivor, di mana detrivor atau pemakan bangkai adalah organisme
Nah, itu merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme itu adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lain itu dirugikan. Nah, bisa dilihat gambar yang telah kalian tempel pada galeri kalian, yaitu makhluk dan manusia, di mana yang mengambil keuntungan dengan merusak darah manusia dan manusia mendapatkan kerugian berupa gatal-gatal dan kemerahan pada kulit yang dibikin nyamuk tersebut. Bahkan bisa saja manusia mendapatkan penyakit seperti penyakit DBD yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Lalu yang kedua ada majikan ibu dan anjing melaut. Nah, ini menunjukkan simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme itu adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan yang satu lagi tidak merasa dirugikan dan tidak juga mendapatkan keuntungan. Di mana bisa dilihat ini ikan lemos sedang berlindung dari serangan predator pada anjing melaut. Nah, gambar yang terakhir ini ada simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme itu adalah interaksi antara kedua makhluk hidup yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, di mana bisa dilihat gambar ini yaitu ada gambar kupu-kupu dan bunga. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga itu adalah kupu-kupu menghisap nektar dari bunga. Nah, bunga mendapatkan keuntungan berupa dibantu menyatukan oleh kupu-kupu, di mana saat kupu menghisap nektar, kupu-kupu juga sekaligus membantu menyatukan pada bunga. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2 ya. Itu ada gambar yang ada 3, konsumen itu ada 3 jenis. Ada konsumen herbivora, konsumen karnivora, dan konsumen omnivora. Di mana konsumen herbivora itu adalah konsumen yang memakan tumbuh-tumbuhan, konsumen karnivora itu adalah konsumen yang memakan daging, dan yang terakhir itu ada konsumen omnivora, di mana konsumen tersebut memakan kedua jenis makanan tersebut, yaitu tumbuh-tumbuhan dan daging. Bisa dilihat contoh konsumen herbivora itu ada sapi. Selain sapi bisa kita lihat di sekitar kita itu ada yang memakan tumbuh-tumbuhan, biasanya itu ada kambing dan juga mungkin kuda ya. Selanjutnya itu ada yang kedua, contoh konsumen karnivora itu bisa dilihat ada harimau yang memakan daging. Itu bukan hanya harimau saja, ada singa dan juga ada temannya singa itu ada serigala. Nah, yang terakhir itu contoh dari hewan omnivora itu ada babi, yang contoh lainnya itu ada ayam dan bebek yang bisa memakan daging serta tumbuhan sekaligus. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir dari kelompok 2 ke kelompok 1, di mana detritivore. Detritivore itu adalah hewan yang membantu menguraikan zat sisa. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan menarik kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu di mana ekosistem adalah satuan fungsional antara makhluk hidup atau yang biasa kita sebut sebagai faktor biotik dengan lingkungan yang berada. Lingkungan yang ia berada itu maksudnya faktor abiotik. Nah, kedua komponen tersebut akan saling mempengaruhi. Organisme akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Dengan begitu sebaliknya ada aktivitas yang dilakukan organisme akan mempengaruhi atau bahkan mengubah lingkungannya. Nah, mungkin sekian dari pertemuan kita. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi kita pada pertemuan minggu depan, yaitu ada kita akan belajar mengenai macam-macam ekosistem darat dan ekosistem perairan. Lalu kita akan mempelajari aliran energi dalam ekosistem, lalu pengertian rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta contohnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian piramida ekologi dan macam-macam piramida ekologi berdasarkan fungsinya, berdasarkan jumlahnya, berdasarkan biomasanya, serta berdasarkan energinya. Lalu dari macam-macam tersebut nanti kita akan belajar apa saja contoh-contoh dari macam-macam piramida tersebut. Nah, mungkin sekian. Ibu sudah menyampaikan materi, Ibu juga sudah menyampaikan kesimpulan. Selanjutnya kita sebaiknya menutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa. Mungkin ketua kelas dapat memimpin doa. Silakan kepada Melinda. Untuk pelajaran pada hari ini, marilah kita semua mengucapkan hamdalah. Selanjutnya kita membaca doa untuk menutup pelajaran pada hari ini menurut ajaran agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini mendapatkan berkat bagi kita
kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat mencerna apa yang telah Ibu ajarkan kepada kalian. Untuk pelajaran minggu depan tadi kan sudah Ibu sampaikan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari. Kalian jangan lupa membaca buku kalian sebelum kita bertemu lagi ya anak-anak. Mungkin sekian, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu minggu depan ya anak-anak. Baiklah, itu tadi video metodologi pengajaran yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.